Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aimarwati dari Prodi 3 Farmasi dengan NIM E212147. Di sini saya akan membahas sedikit terkait pengurusan jenazah. Berbicara mengenai jenazah, tentunya tidak jauh dari yang namanya kematian. Kematian memang menjadi misteri, namun setiap manusia pasti akan mengalaminya. Itulah sebabnya kematian menjadi pengingat dan sarana sebagai muhasabah diri tentang bekal apa yang sudah kita persiapkan selama hidup di dunia. Menjelang kematian, manusia akan mengalami sakaratul maut yang biasanya akan dituntun oleh bacaan tauhid di telinga oleh seseorang dengan suara yang jelas dan lantang. Apabila kematian sudah terjadi, maka apa hal yang harus dilakukan? Yang pertama adalah segera mengatupkan atau memejamkan mata. Yang kedua, melenturkan persendian agar tidak kaku. Yang ketiga adalah membetulkan letak anggota tubuh dan membujurkan ke arah kiblat secara perlahan dan teratur. Yang keempat adalah segera dilakukan pengurusan jenazah. Pengurusan jenazah itu adalah pengurusan jenazah seorang muslim atau muslimah. Sebagian muslim harus melibatkan diri untuk mengurus jenazah, yang hukumnya adalah fardu kifayah. Meskipun hukumnya fardu kifayah, namun apabila tidak dilakukan maupun tidak ada yang melakukan sama sekali, maka orang-orang yang bertempat tinggal di sekitar jenazah akan berdosa semuanya. Mengurus jenazah itu meliputi 4 kegiatan. Yang pertama adalah memandikan, yang kedua adalah mengkafani, yang ketiga menyolatkan, dan yang terakhir atau keempat adalah menguburkan. Setelah jenazah dikafani, maka segera disolatkan. Pihak yang paling utama untuk melaksanakan sholat jenazah yaitu yang pertama adalah orang yang diwasiatkan oleh si jenazah, yang kedua ulama atau pemimpin terkemuka di tempat tinggal jenazah, yang ketiga orang tua si jenazah dan seterusnya ke atas, yang keempat anak-anak si jenazah dan seterusnya ke bawah, yang kelima keluarga terdekat, dan keenam adalah kaum muslimin seluruhnya. Adapun syarat sholat jenazah, yang pertama adalah suci dari hadas besar dan hadas kecil, suci badan dan juga tempat dari najis, menutup aurat dan menghadap kiblat. Yang kedua, jika jenazah laki-laki maka posisi imam berdiri sejajar dengan kepalanya. Jika perempuan maka posisi imam berdiri sejajar dengan perutnya. Yang ketiga adalah jenazah diletakkan di arah kiblat orang yang menyolatkan. Untuk rukun sholat jenazah, yang pertama adalah berniat, yang kedua adalah berdiri bagi yang mampu, yang ketiga melakukan 4 kali takbir, tidak ada ruku dan sujud. Setelah takbir pertama membaca surat Al-Fatihah, setelah takbir kedua membaca sholawat Nabi, setelah takbir ketiga membaca doa untuk jenazah, dan setelah takbir keempat. Untuk tata cara sholat jenazah yaitu berniat dalam hati saat sholat jenazah. Jika jenazahnya adalah laki-laki, lafalnya menjadi hadza, sedangkan perempuan menjadi hadhil. Untuk niat sholat jenazah yaitu usolli ala hadal atau ala hadihi mayyiti arba'ata takbiratin lillahi ta'ala. Yang kedua adalah takbiratul ihram atau takbir pertama saat membaca surat Al-Fatihah. Yang ketiga takbir kedua membaca sholawat atas Nabi Muhammad SAW. Yang keempat adalah takbir ketiga, itu berdoa kepada jenazah. Yang bacaannya sudah saya tampilkan di sini, teman-teman bisa melafalkannya. Takbir keempat diiringi doa dan diakhiri dengan membaca salam. Kegiatan yang terakhir yaitu menguburkan jenazah. Seperti itulah teman-teman cara atau bagaimana ketentuan dalam pengurusan jenazah. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi saya pribadi dan kita semuanya sebagai umat muslimin. Mohon maaf atas segala kesalahan dan tutur kata yang kurang berkenan. Semoga kita semua selalu mengingat akan kematian sehingga kita bisa mempersiapkan bekal untuk di akhirat kelak dan mendapatkan syafaatnya sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.